Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita puji Dia, naikkan syukur bagi Dia, muliakan Dia, agungkan nama Dia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Dan hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, apa yang harus kami kerjakan, lakukan, tuntaskan, dan kami jalani. Kami percaya Engkau beserta dengan kami, memampukan kami dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih. Inilah permohonan kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayat 18 mulai. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita terus menyadari dan saling mengingatkan bahwa Allah tidak berubah sejak dulu, sekarang, dan selamanya. Ia Allah yang kudus dan tidak pernah berkompromi dengan dosa.
Ia pasti akan menghukum orang yang tidak bertobat. Akan tetapi, Allah pun tidak berubah dalam kasih-Nya. Ia senantiasa siap untuk mengampuni dan memulihkan orang yang bertobat. Ya, memulihkan orang yang bertobat. Bagaimana dengan orang yang tidak mau bertobat? Ya, itu pilihan. Ya, mengingatkan kita sebagai orang percaya tidak boleh lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dahsyat. Ya, seperti yang terjadi di dalam umat Allah ketika mereka menghampiri di Gunung Sinai. Ya, Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 18 sampai 21. Karena di dalam Kristus Allah hadir untuk menyatakan kasih-Nya dan pengampunannya. Tadi di ayat 22 ya, sampai 24. Dikatakan bahwa kehadiran Allah yang memberkati. Masih ingat tentang kejadian Kain dan Habel? Kain dan Habel itu bagaimana darah Habel itu teriak. Ya. Menghakimi Kain. Darah Habel itu teriak dari dalam tanah. Ya. Jika darah Habel dulu menghakimi Kain yang telah membunuhnya. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 11 itu. Maka darah Tuhan Yesus justru ya menebus manusia yang telah menyalibkannya. Ibrani pasal 12 ayat 24. Jadi ini terbalik. Ya. Kehadiran Yesus Kristus. Ya, bagi orang berdosa, orang yang jahat, dikatakan dia datang untuk mengampuni. Dia datang untuk menerima. Berbeda dengan Kain dan Habel. Habel darahnya berteriak dari dalam tanah. Ya. Menuntut, menghakimi Kain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi dikatakan bahwa penolakan terhadap Allah sama saja dengan menolak kedaulatan Sang Pemilik alam semesta dan hidup ini. Kita harus menyembah Dia. Ya, kita harus memuliakan Dia selagi masih ada kesempatan. Kita yang hidup di dalam anugerah Allah bukan berarti kita semena-mena. Mari kita perbaiki motivasi kita. Mari kita perbaiki hati dan pikiran kita. Mari kita perbaiki tujuan hidup kita. Supaya kita semakin berkenan kepada Allah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Segala dosa dan ketidakmurnian Tuhan tahu. Sehingga kita harus hidup dalam kesucian dan ketulusan dalam Dia. Penting untuk kita sadari bahwa ketika kita berbicara, kita yang begitu kenal kepada Dia, entah melalui firman-Nya, melalui media, ya. Nah, jika mereka yang tidak begitu mengenal Dia dihukum
karena menolak firman-Nya, betapa penghukuman yang lebih berat ya dan lebih besar akan menimpa orang yang sudah lebih dekat, yang mengenal Dia dan akrab. Nah, ini dia Bapak Ibu. Mari kita renungkan bahwa kita yang sudah di dalam tangan kuat Tuhan yang kuat, mari kita menjaga hidup kita, kesucian kita, kemurnian kita. Biarlah hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.